Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab Fuyudhatul Bahril Mali. Kitab ini kitab manaqib Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi yang ditulis oleh Habib Toha bin Hasan As-Saqaf. Kitab ini tentu memuat keutamaan-keutamaan sosok Habib. Termasuk di dalamnya adalah Habib Abu Bakar, guru dari Habib Ali. Sayangnya dalam memuliakan, bahkan dalam memuji tokoh tersebut, ini tak jarang justru berlebihan dan melampaui batas. Atau bahkan tokoh tersebut justru mengatakan sesuatu yang belum terjadi, tetapi dikatakan dengan secara pasti, seakan-akan mengetahui sesuatu yang gaib, misal kejadian di alam akhirat nanti. Nah, yang saya bahas adalah pernyataan dari Habib Abu Bakar, guru dari Habib Ali, yang mengatakan bahwa dirinya nanti pada saat hari kiamat beserta para murid-muridnya ini menjadikan orang-orang lain ini merasa iri kepadanya. Lah, pernyataan semacam ini tentu layak untuk saya kritisi, bahwa seakan-akan Habib Abu Bakar ini adalah orang yang sudah pasti dan sudah tahu kejadian nanti di hari kiamat. Padahal hari kiamat adalah rahasia Allah. Dan nasib seseorang nanti di hari kiamat, keadaannya itu belum bisa diprediksi. Itu masih rahasia Allah. Ketika ada Habib yang di situ berani mengatakan nanti saya di hari kiamat itu begini, begini, begini. Nah, ini bisa dipastikan pernyataan ini adalah pernyataan yang berlebihan. Karena kondisi seseorang nanti di hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab yang akan saya baca ini kitab Fuyudhatul Bahril Mali di halaman 94 hingga 95. Nanti akan saya bahas sekaligus saya tabrakkan dengan hadis panjang terkait syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penonton bisa membandingkan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyimpang. Namun sebelum saya masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya masuk pada pokok pembahasan, yaitu pembacaan kitab Fuyudhatul Bahril Mali halaman 94-95. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya bahas ini benar-benar asli dari kitab Habib Ba'alawi. Dan tentu akan saya kritisi terkait apa yang tertulis dalam kitab ini di halaman 94-95. Saya baca teksnya. Wa qala al-Habibu Abu Bakrin alhamdulillahi ana wasilun wa musilun ilallahi wa ashabi misli wasilina wa musilina ilallahi
wa ana wa ashabi yaumal qiyamati tahta dzilil arsy wa yawaddu ahlul mauqifi ayakunu min atsba'i. Artinya apa? Artinya bahwa Habib Abu Bakar berkata, Habib Abu Bakar yang dimaksud di sini yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos yang merupakan guru dari Habib Ali. Perkataan dari Habib Abu Bakar gimana? Segala puji bagi Allah. Aku adalah orang yang telah sampai atau wasil dan yang menyampaikan atau musil. Jadi wasil di sini adalah orang yang sudah makrifat kepada Allah. Jadi Habib Abu Bakar ini merasa bahwa dirinya adalah orang yang sudah makrifat kepada Allah dan orang yang bisa menjadikan orang lain itu makrifat kepada Allah atau bisa menjadi perantara lah. Sahabat-sahabatku atau murid-muridku, jadi ashabi yang tertulis di sini maksudnya adalah murid-muridnya. Sahabat-sahabatku pun sepertiku, mereka sampai dan menyampaikan kepada Allah. Artinya tidak hanya Habib Abu Bakar yang sudah mencapai derajat makrifat. Para murid-muridnya pun ini mencapai derajat makrifat dan sanggup menjadikan orang lain pun akan mencapai level makrifat pula. Selanjutnya, aku dan sahabat-sahabatku atau aku dan murid-muridku pada hari kiamat berada di bawah naungan ars. Hingga orang-orang di padang mahsyar atau ahlu mawakif ini berkeinginan sekiranya mereka termasuk dari pengikutku. Dalam kata lain, orang-orang di padang mahsyar ini berkeinginan menjadi pengikutku. Nah, ini yang nanti akan saya kritisi, bahwa pernyataan Habib Abu Bakar yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat aku dan seluruh murid-muridku itu ada di bawah naungan ars. Ini adalah merupakan level puncak atau level tertinggi seorang hamba Allah yang pada saat di hari kiamat kemudian matahari didekatkan yang seharusnya membakar seluruh tubuh manusia. Ini Habib Abu Bakar dan murid-muridnya itu dilindungi oleh ars atau ada di bawah ars, dan ini merupakan level tertinggi. Bahkan perkataan berikutnya, Habib Abu Bakar ini berkata, orang-orang yang ada di situ, ya orang-orang yang ada di padang mahsyar, ini merasa iri dengan apa yang dicapai oleh Habib Abu Bakar dan para murid-muridnya. Sehingga mereka itu pengen menjadi pengikutnya. Karena melihat Habib Abu Bakar ini dilindungi oleh Allah, yaitu dengan dinaungi ars pada saat hari kiamat dan matahari didekatkan. Pernyataan Habib Abu Bakar yang mengatakan bahwa di hari kiamat nanti dirinya dan juga murid-muridnya dilindungi oleh ars atau dinaungi oleh ars, ini layak saya kritisi. Kenapa? Karena urusan seseorang atau seorang hamba nanti di hari kiamat itu kondisinya seperti apa, ini tidak bisa diprediksi. Nah, hari kiamat kan belum terjadi. Habib Abu Bakar sudah berani menjamin bahwa dirinya dan juga para murid-muridnya ini pada saat hari kiamat itu dilindungi oleh ars sehingga tidak terkena panas oleh matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang ada di padang mahsyar itu merasa iri dan berkeinginan menjadi pengikut Habib Abu Bakar. Pernyataan ini pernyataan yang sombong, walau dalam tradisi Sufi disebut sebagai tahadus bin nikmah, tetapi saya sebut ini sombong. Kenapa? Di situ merendahkan ulama lain. Seakan-akan bahwa ajaran yang paling benar, bahwa orang yang paling mulia itu adalah dirinya. Sehingga orang-orang yang ada di padang mahsyar ini merasa iri, bahkan berkeinginan menjadi pengikutnya. Karena melihat dirinya ditempatkan dalam level tertinggi pada saat hari kiamat. Seakan-akan dirinya itu orang yang paling benar.
Seakan-akan orang yang ada di jalan yang paling benar sehingga harus merendahkan derajat ulama lainnya. Walau di situ tidak mengatakan merendahkan ulama lain, tetapi dari perkataannya di situ menganggap bahwa dirinya adalah orang yang ada di level tertinggi, sehingga menjadikan orang lain yang ada di padang mahsyar itu merasa iri, bahkan merasa ingin menjadi pengikutnya. Nah, ini yang tidak bisa saya terima. Toh hari kiamat belum terjadi. Habib Abu Bakar sudah berani menjamin dirinya nanti di hari kiamat kondisinya semacam itu. Jadi seakan-akan Habib Abu Bakar ini berani menjamin dirinya dan juga para murid-muridnya itu adalah orang yang tersyafaati, orang yang pasti mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan orang yang bisa mensyafaati orang lain, karena dalam takdis itu kan menjadikan orang yang ada di padang mahsyar itu merasa iri, bahkan pengen menjadi pengikutnya. Karena apa? Karena dengan menjadi pengikut Habib Abu Bakar ini dipastikan selamat dan ditempatkan dalam level tertinggi. Nah, ini yang tidak bisa saya terima. Jadi seakan-akan menghadapi hari kiamat ini enjoy saja. Padahal para nabi pada saat dimintai syafaat oleh umat manusia, ini para nabi merasa malu kepada Allah. Para nabi itu saling melempar dari Nabi Adam sampai kemudian dilempar ke Nabi Isa. Bahkan pada akhirnya dilempar syafaat itu kepada Nabi Muhammad. Ini membuktikan bahwa para rasul pun menghadapi hari kiamat itu malu kepada Allah karena masing-masing merasa punya salah kepada Allah. Ini yang nabi, rasul yang dijamin maksum atau walaupun pernah melakukan kesalahan itu diampuni oleh Allah. Sementara Habib Abu Bakar yang status maksumnya ini tidak dimiliki, tetapi berani menjamin kondisi dirinya nanti di hari kiamat berada di bawah naungan ars. Dalam kata lain, tidak mendapatkan panas sedikit pun pada saat matahari didekatkan oleh Allah. Sehingga para penduduk para penduduk di padang mahsyar itu merasa iri dengan apa yang dicapai oleh Habib Abu Bakar beserta para murid-muridnya. Bahkan mereka berkeinginan menjadi pengikutnya. Ini yang tetap saya tolak. Karena berani mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum terjadi ini. Karena hari kiamat ini belum terjadi. Tetapi berani menjamin dirinya nanti di hari kiamat adalah kondisinya ada di level tertinggi dan dilingkupi atau dinaungi oleh ars. Nah, ini tidak bisa saya terima. Jadi datangnya hari kiamat ini jangankan untuk kita-kita, untuk para rasul saja menganggap bahwa hari kiamat adalah merupakan kemurkaan Allah yang sangat dahsyat. Bahkan Allah belum pernah murka seperti murkanya di hari kiamat. Bahkan Allah tidak akan murka setelah murka yang ditampakkan Allah di hari kiamat. Sehingga karena kemurkaan Allah yang sangat dahsyat di hari kiamat, maka ketika orang-orang minta disyafaati oleh para nabi, ini nabi merasa malu. Nabi merasa malu menghadap Allah. Sehingga dari Nabi A kemudian ke A, B, C, D yang pada akhirnya dilempar ke Nabi Muhammad. Dan orang yang punya hak untuk memberi syafaat utma kepada umat manusia ya Nabi Muhammad. Dan akan saya bacakan hadis panjang terkait syafaat dan terkait penolakan-penolakan para nabi yang kemudian dimintai syafaat oleh para umat manusia dan mereka tidak berani memberikan syafaat. Jadi
hadis terkait bahwa Nabi Muhammadlah orang yang sanggup memberikan syafaat utama. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 4712. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini menggambarkan urutan manusia mendatangi para nabi dan jawaban para nabi yang merasa takut kepada Allah di hari tersebut. Jadi teks hadisnya panjang banget dan akan saya jelaskan secara detail. Saya bacakan potongan yang pertama. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamati. Wahal tadaruna mimma dzalik yasma'ullahu nasal awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Yasmi'uhumud da'i wa yanfuduhumul basaru wa tadanus syamsu wa yablughun nasa minal ghammi wal karbi mala yutikuna wala yahtamiluna. Artinya, aku Nabi Muhammad adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Dan tahukah kalian mengapa demikian? Allah mengumpulkan seluruh manusia dari yang terdahulu hingga yang belakangan di satu daratan yang luas atau rata, sehingga seorang penyeru dapat mendengarkan suara kepada mereka semua dan pandangan mata dapat menembus atau melihat mereka semua. Dan matahari mendekat sehingga manusia merasakan kesedihan dan kesusahan yang tidak sanggup mereka pikul dan tidak mampu mereka tanggung. Ini jadi hadis syafaat ini menjelaskan tentang detail kondisi orang-orang nanti di padang mahsyar, bahwa nanti seluruh orang-orang yang pernah hidup di dunia itu dibangkitkan dan dikumpulkan dalam satu tempat yang rata, yang sangat luas. Dan pada saat itulah matahari didekatkan. Sehingga orang-orang yang ada di padang mahsyar itu merasa kepanasan, merasa kesusahan yang mereka tak sanggup untuk menanggungnya. Lah dari kondisi semacam ini, kemudian mereka orang-orang yang ada di padang mahsyar ini mencoba mencari pertolongan. Sehingga mendatangilah mereka, ada yang menyarankan agar ayo kita minta tolong saja kepada Nabi Adam. Sehingga mereka mencoba minta syafaat kepada Nabi Adam. Berikut teks permintaan syafaat orang-orang yang ada di padang mahsyar kepada Nabi Adam. Saya tampilkan teksnya di layar. Fayaqulun nasu ala tarawna ma qad balaghakum ala tangduruna man yasfa'u lakum ila rabbikum fayaqulu ba'dun nasi li ba'din alaikum bi adama fayatuna adama alaihi salamu fayaquluna lah anta abul bashari isfa' lana ila rabbik fayaqulu inna rabbi qad khudibal yauma khutban lam yahdab qablahu mislahu wala yahdaba ba'dahu mislahu wa innahu nahani anisyajarati fa'asoituhu nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila nuhin. Artinya apa? Maka manusia berkata, tidakkah kalian melihat apa yang telah menimpa kalian? Tidakkah kalian mencari seseorang yang dapat memberi syafaat atau pertolongan untuk kalian kepada Tuhan kalian? Sebagian manusia berkata kepada yang lain, datanglah kepada Nabi Adam. Mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi salam dan berkata, engkau adalah bapak seluruh manusia, berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Kemudian Nabi Adam menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini benar-benar murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Dia telah melarangku mendekati pohon khuldi, namun aku melanggarnya. Diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Nuh. Nah, setelah orang-orang yang ada di padang mahsyar, karena matahari didekatkan, sehingga merasa
panas yang luar biasa. Mereka tak sanggup menanggung akibatnya. Mereka mencari syafaat. Bahkan mereka mendatangi Nabi Adam, meminta syafaat agar mendapat pertolongan oleh Allah lewat Nabi Adam. Nah, setelah Nabi Adam didatangi oleh para penduduk padang mahsyar, Nabi Adam nyatanya tak sanggup memberikan syafaat. Karena apa? Karena Nabi Adam merasa begitu malu. Allah pada saat itu betapa murkanya Allah. Murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Dan di samping itu Nabi Adam merasa punya dosa kepada Allah karena telah melanggar larangannya. Di surga pada saat itu Nabi Adam melanggar, jangan mendekati buah huldi, jangan mendekati pohon huldi, pohon larangan. Tapi nyatanya Nabi Adam justru mendekati pohon huldi dan memakan buah huldi yang pada akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya walaupun perbuatan Nabi Adam itu tidak dosa Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu betapa takutnya kepada Allah pada saat ditipu oleh iblis. Iblis membawa nama demi Allah. Dan Nabi Adam ketika iblis sudah membawa nama demi Allah, saya diperintah oleh Allah agar kamu mendekati pohon itu dan kemudian memakan buahnya. Maka Nabi Adam mendekati pohon huldi kemudian memakan buah huldi itu bukan karena perintah iblis, tetapi karena iblis membawa nama Allah, bersumpah atas nama Allah, maka Nabi Adam pun menganggap bahwa itu perintah Allah. Dalam hal ini Nabi Adam tidak berdosa, tetapi Nabi Adam merasa malu karena melanggar larangan Allah. Sehingga Nabi Adam tidak sanggup memenuhi permintaan orang-orang yang ada di padang mahsyar agar Nabi Adam memberi syafaatnya. Itu satu, Nabi Adam. Setelah Nabi Adam nyatanya tak sanggup memberikan syafaat kepada penduduk yang ada di padang mahsyar, maka Nabi Adam pun menyerukan atau menyuruh orang-orang yang mendatanginya agar mencoba meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Maka teksnya sebagai berikut. Fayatuna Nuhan fayakuluna ya Nuhu innaka anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Isfa' lana ila rabbika fayakulu inna rabbi azza wa jalla qad ghadibal yauma khutban lam yahdhab qablahu mislahu wala yahdhaba ba'dahu mislahu wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Ibrahimah. Mereka mendatangi Nabi Nuh dan berkata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul pertama bagi penduduk bumi. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Kemudian Nabi Nuh menjawab, sesungguhnya Tuhanku Azza wa Jalla pada hari ini benar-benar murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Sesungguhnya aku dahulu memiliki satu doa yang aku gunakan untuk meminta kehancuran kaumku. Diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Ibrahim. Setelah penduduk alam mahsyar kemudian meminta syafaat kepada Nabi Adam, tapi nyatanya Nabi Adam merasa malu kepada Allah dan tidak bisa memberikan syafaat, maka Nabi Adam menganjurkan agar meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Sehingga penduduk alam mahsyar ini mendatangi Nabi Nuh dengan meminta tolong kepada Nabi Nuh. Tetapi lagi-lagi Nabi Nuh merasa malu kepada Allah karena Nabi Nuh pernah mendoakan jelek kepada kaumnya agar Allah menghancurkan kaumnya. Nah, inilah rasa salahnya Nabi Nuh karena telah mendoakan buruk terhadap kaumnya. Sehingga untuk menghadap Allah, Nabi Nuh itu malu untuk memintakan syafaat kepada penduduk alam mahsyar. Ini Nabi Nuh malu. Sehingga apa? Sehingga Nabi Nuh pun tak sanggup memberikan syafaat kepada penduduk alam mahsyar.
dan menyuruh agar orang-orang yang mendatangi ini meminta tolong kepada Nabi Ibrahim. Nabi Adam tak sanggup memberikan syafaat. Kemudian Nabi Adam menyuruh Nabi Nuh agar orang-orang meminta syafaat kepada Nabi Nuh. Tapi lagi-lagi Nabi Nuh pun tak sanggup memintakan syafaat kepada penduduk alam mahsyar, sehingga Nabi Nuh pun menyuruh orang-orang yang mendatanginya agar meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Berikut teks permintaan penduduk alam mahsyar kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahima fayakuluna ya Ibrahimu anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahlil ardi isfa' lana ila rabbik fayaqulu lahu inna rabbi qad ghadibal yauma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu wa inni qad kuntu kadabtu salasa kadibatin nafsi 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 idhabu ila khairi idhabu ila Musa. Berarti 3 nabi, 3 rasul telah didatangi para penduduk alam barzah, Adam, Nuh, dan Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim sanggup memberikan syafaat? Maka jawabannya begini. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim dan berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya, Khalilullah, dari penduduk bumi. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Ibrahim menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini benar-benar murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Dan sesungguhnya aku dahulu pernah berbohong sebanyak 3 kali. Diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Musa. Ternyata Nabi Ibrahim pada saat didatangi oleh penduduk alam mahsyar ini pun tidak sanggup memberikan syafaat. Bahkan Nabi Ibrahim menyuruh agar mereka mendatangi kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini merasa pernah berdosa, pernah berbohong 3 kali. Dan inilah yang menjadikan alasan Nabi Ibrahim malu kepada Allah. Bohong di sini bukan berarti dosa loh. Tapi Nabi Ibrahim merasa malu karena itu dianggap sebagai kebohongan walaupun tidak dosa. Lantas kebohongan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim malu untuk memintakan syafaat kepada penduduk alam mahsyar? Jadi 1, perkataan sesungguhnya aku sakit, ini sakimun. Kejadian ini terekam dalam surat As-Saffat ayat 89. Konteks. Saat kaumnya mengajak beliau ikut merayakan hari raya besar mereka yang penuh kesyirikan. Jadi pada saat kaum Nabi Ibrahim ini mengajak Nabi Ibrahim untuk ikut serta merayakan hari raya besar mereka yang penuh kesyirikan, maka Nabi Ibrahim itu ngeles atau berbohong, saya lagi sakit. Tujuannya agar Nabi Ibrahim tidak mendatangi perayaan hari besar yang penuh kesyirikan. Dan ini kebohongan yang pertama. Nah, maksud Nabi Ibrahim itu beliau mengatakan sedang sakit agar tidak dipaksa ikut. Para ulama menjelaskan maksud beliau bisa jadi sakit secara batin, sedih melihat kesyirikan mereka, atau merasa akan segera sakit. Dengan alasan ini, beliau tetap tinggal di kota dan bisa menghancurkan berhala-berhala saat kota kosong. Itu kebohongan yang pertama, walaupun itu tidak dosa karena kebohongan dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, perkataan patung besar itulah yang melakukannya. Kejadian ini terekam dalam surat Al-Anbiya 63. Jadi penjelasannya adalah setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil dan menyisakan yang paling besar, kaumnya bertanya siapa pelakunya. Beliau menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Nah, maksud Ibrahim ini adalah bentuk sindiran atau istihza dan retorika untuk membuktikan kebodohan kaumnya. Beliau ingin mereka sadar bahwa patung itu benda mati yang bahkan tidak bisa menjawab atau membela diri.
Jadi dalam kondisi dakwah ini pun Nabi Ibrahim merasa berdosa pada saat ditanya, karena Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil dan menyisakan satu patung besar. Kemudian pada saat ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung itu, Nabi Ibrahim menjawab, patung besar itulah yang menghancurkan. Walaupun bahasa itu adalah bahasa sindiran agar umatnya sadar, tetapi Nabi Ibrahim menganggap itu adalah kebohongan. Sehingga dua kebohongan yang menjadikan Nabi Ibrahim itu malu menghadap Allah. Kemudian yang ketiga, kebohongan Nabi Ibrahim yang ketiga yaitu perkataan dia istriku adalah saudaraku. Jadi istrinya ini dianggap sebagai saudara. Kejadiannya gimana? Kejadian ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Sarah ini melewati wilayah seorang raja yang zalim, yang suka merampas istri orang. Ketika raja bertanya siapa wanita itu, Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudaraku. Beliau mengatakan ini agar raja tidak membunuh beliau, karena biasanya raja hanya mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Beliau bermaksud bahwa Sarah adalah saudara seiman, saudara dalam Islam, karena saat itu hanya mereka berdua orang yang beriman di wilayah tersebut. Jadi pada saat melewati raja yang zalim, karena agar tidak dibunuh, sehingga Nabi Ibrahim menganggap atau mengaku bahwa istri yang dibawa itu adalah saudara. Ini semata-mata agar tidak dibunuh oleh raja zalim. Ya walaupun ini bukan bohong, karena dalam niatnya Nabi Ibrahim mengatakan ini saudaraku, itu maksudnya saudara seiman. Istriku, saudara seiman. Ya bayangkan, sesuatu yang tidak salah, tetapi para rasul itu merasa salah. Sehingga malu menghadap Allah dan malu untuk memintakan syafaat kepada seluruh penduduk yang meminta pertolongannya. Akhirnya Nabi Ibrahim pun tidak bersedia memberi syafaat, dan Nabi Ibrahim menyuruh orang-orang yang mendatanginya agar meminta syafaat kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa fayakuluna ya Musa anta Rasulullah isfa lana ila rabbi fayakulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yahdhab qablahu mislahu wa la yahdhab ba'dahu mislahu wa inni qad qataltu nafsan lam akmar bisakliha nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila Isa. Mereka mendatangi Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah, berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Musa menjawab, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini benar-benar murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Dan sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Isa. Nabi Musa didatangi oleh para penduduk alam mahsyar pun tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada mereka. Karena apa? Karena Nabi Musa ini pernah merasa dosa, pernah membunuh seseorang yang Allah tidak memerintahkan. Dari alasan inilah Nabi Musa pun malu untuk menghadap Allah dan malu untuk memintakan syafaat kepada penduduk alam mahsyar. Lantas, siapa yang dibunuh oleh Nabi Musa sehingga Nabi Musa malu menghadap Allah? Jadi peristiwa itu terjadi ketika beliau tidak sengaja membunuh seorang laki-laki dari bangsa Kipti, penduduk asli Mesir atau pengikut Fir'aun. Kejadian ini diceritakan secara detail dalam surat Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 15. Berikut adalah rincian peristiwanya. Yang pertama adalah, saat itu Nabi Musa sedang berjalan di kota dan melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu orang berasal dari kaumnya, Bani Israel, dan satu lagi berasal dari musuhnya, yaitu bangsa Kipti. Nah, secara spontanitas dan ketidaksengajaan, orang dari Bani Israel tersebut meminta bantuan kepada Nabi Musa.
Karena ingin membela kaumnya yang ditindas, Nabi Musa memukul orang Kipti dengan tangan atau tinjunya. Namun karena kekuatan fisik Nabi Musa yang sangat besar, orang Kipti tersebut langsung meninggal dunia. Inilah kejadian yang menjadikan Nabi Musa itu merasa malu. Jadi pernah tidak sengaja membunuh orang dalam rangka membela kaumnya yang ditindas. Nah, hal ini menjadikan penyesalan Nabi Musa. Nabi Musa sama sekali tidak berniat membunuhnya. Setelah kejadian itu, beliau merasa sangat bersalah dan berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang menyesatkan lagi nyata." Hal ini seperti yang termaktub dalam surat Al-Qasas ayat 15. Kemudian beliau langsung memohon ampun kepada Allah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku." Ini surat Al-Qasas ayat 16. Lah, berapa nabi sudah didatangi oleh penduduk alam mahsyar, tetapi belum ada satupun yang sanggup bersedia memintakan syafaat kepada Allah. Bahkan sampai Nabi Musa pun tidak berani memintakan syafaat. Dan pada akhirnya Nabi Musa menyuruh orang-orang yang mendatanginya agar mendatangi Nabi Isa. Maka orang-orang pun mendatangi Nabi Isa. Fayatuna Isa fayakuluna ya Isa anta Rasulullahi wa kalimatuhu isfa lana ila rabbik. Fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu wa lam yadhkur dzamban nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Muhammadin. Mereka mendatangi Nabi Isa dan berkata, "Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu." Isa menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku pada hari ini benar-benar murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya." Beliau tidak menyebutkan satu dosa pun, namun tetap berkata, diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Muhammad." Akhirnya para nabi itu menyerah dan tidak berani memintakan syafaat kepada seluruh penduduk alam mahsyar yang dalam kondisi kesusahan dan kepanasan yang begitu sangat sampai mereka semua tidak sanggup menanggungnya. Sehingga Nabi Isa pun nyerah dan menyuruh orang-orang yang mendatanginya agar meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Maka penduduk alam mahsyar yang sudah tak sanggup menahan beban ini pun mendatangi Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammadan fayakuluna ya Muhammadu anta Rasulullahi wa khatamul anbiya'i wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara isfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fih fang toliku fa'ti tahtal arsy fakto sajidan li rabbi azza wa jalla. Fakto sajidan li rabbi azza wa jalla summa yaftahullahu alayya mim mahamidihi wa husni sana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli summa yuqalu ya Muhammadur fa ra'saka hal tuqtoh wasfa usyafa farfa'u roksi fa'akulu ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi. Kemudian setelah bersusah payah penduduk alam mahsyar meminta dari Nabi A, B, C, D, ini tidak ada yang sanggup memberikan syafaat, maka penduduk alam mahsyar mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berilah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini?" Maka aku Rasulullah pergi dan mendatangi bagian bawah arsy, lalu aku tersungkur bersujud kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Kemudian Allah membukakan bagiku ilham berupa pujian-pujian dan sanjungan yang baik kepadanya, yang belum pernah dia bukakan kepada seorang pun sebelumku.
Kemudian difirmankan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya akan diberi. Berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan dikabulkan. Maka aku mengangkat kepalaku dan berkata, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Ini adalah kisah panjang terkait siapa orang yang paling layak memberikan syafaat nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Dan ternyata yang paling punya hak memberi syafaat nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad. Bahkan dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini tidak berani memintakan syafaat kepada penduduk alam mahsyar. Sehingga Nabi Muhammad telah yang memintakan syafaat kepada seluruh penduduk di alam mahsyar. Dari kisah panjang ini membuktikan bahwa kejadian kiamat itu begitu mengerikan. Kemurkaan Allah adalah murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Ketika kejadian kiamat begitu mengerikan, tetapi Habib Abu Bakar ini berkata bahwa nanti di hari kiamat, aku dan para murid-muridku adalah orang yang dinaungi arsy. Sehingga penduduk alam mahsyar ini merasa iri dan ingin menjadi pengikutku. Ini adalah pernyataan yang sombong. Dari Nabi saja ini tidak sanggup memberikan syafaat, tetapi Habib Abu Bakar ini terkesan sanggup memberi syafaat kepada para murid-muridnya. Bahkan menganggap orang-orang yang ada di padang mahsyar itu melihat posisi mereka, melihat posisi Habib Abu Bakar dan para murid-muridnya, itu menjadikan para penduduk di alam mahsyar itu iri dan pengen menjadi pengikutnya. Ini kan pernyataan yang mengada-ada dan sesat serta menyesatkan. Kenapa? Ini diucapkan pada saat Habib Abu Bakar masih hidup. Dan Habib Abu Bakar ini boro-boro masuk ke alam mahsyar. Ke alam barzah saja belum kan? Orang belum meninggal. Dan hari kiamat belum terjadi. Ya ketika hari kiamat belum terjadi, tetapi Habib Abu Bakar sudah berani berkata, nanti saya di hari kiamat itu posisinya seperti ini. Saya ada di tempat ini. Saya dan murid-muridku ada dalam naungan arsy. Sehingga saya tidak merasa panas sedikit pun. Karena saya terjaga oleh naungan arsy. Walaupun matahari didekatkan. Sehingga orang-orang yang ada di padang mahsyar itu merasa iri kepada saya. Bahkan mereka pengen menjadi pengikut saya. Ini kan memposisikan dirinya. Itu derajatnya melebihi dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Nuh, dari Nabi Adam, dari Nabi Musa, dari Nabi Isa. Nabi-nabi yang tadi saya sebutkan saja kan tidak sanggup memberikan syafaat. Hanya Rasulullah yang sanggup memberikan syafaat kepada penduduk di alam mahsyar. Tetapi Habib Abu Bakar ini dengan pedenya mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi, yaitu nanti di hari kiamat saya dan seluruh murid-muridku itu berada di bawah naungan arsy. Dan orang yang ada di alam mahsyar itu merasa iri atas pencapaian saya dan pengen menjadi murid saya atau pengikut saya. Nah ini kan sombongnya luar biasa. Kenapa saya katakan sombong? Ya sekali lagi kejadian ini, kejadian nanti seseorang di hari kiamat seperti apa itu kan belum terjadi. Ya sesuatu yang belum terjadi. Tetapi sudah dikatakan nanti loh, saya itu di hari kiamat seperti ini. Di saat orang lain pada kepanasan karena matahari didekatkan, saya itu dijaga oleh arsy. Saya itu tidak merasa kepanasan. Sehingga orang-orang yang ada di padang mahsyar itu merasa iri melihat saya.
bahkan mereka pengen menjadi pengikut saya. Lah ini kan gila, pernyataan semacam ini gila. Ya walaupun dianggap bahwa Habib Abu Bakar ini adalah wali kutub. Karena dalam istilah Habib-Habib Alawi, ya orang yang sudah meninggal disebut wali. Kalau nggak wali kutub ya wali lah. Lah itu kan wali semua, dari kalangan Ba'alawi itu wali semua. Paling bisa ngarang kitab kecil saja sudah wali atau sudah wali kutub. Padahal ya banyak ulama Indonesia yang mampu mengarang kitab. Tapi ya nggak gampang ulama Indonesia nganggep oh itu wali. Tidak. Ilmuwan iya. Karena kitab itu berkaitan dengan ilmu sehingga orang yang mampu menerbitkan buku atau kitab ya disebut ilmuwan. Lah soal wali atau tidaknya ya wallahu a'lam. Tapi di kalangan Habib Alawi dikit-dikit wali, dikit-dikit wali kutub. Kemudian berani menjamin syafaat, berani menjamin bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, orang yang nanti di hari kiamat ditempatkan dalam posisi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menjadikan orang lain iri dan ingin menjadi pengikut saya. Itu kan perkataan Abu Bakar yang menurut saya sesat dan menyesatkan. Saya katakan sesat dan menyesatkan karena urusan hari kiamat adalah urusan gaib, belum terjadi. Tapi sudah dikatakan nanti kondisi saya di sana semacam ini, semacam ini, semacam ini. Lah wong kiamat saja belum terjadi kok sudah berani memprediksi, sudah berani mengatakan nanti loh saya itu dilindungi oleh Ares pada saat orang lain kepanasan, saya tidak. Nah ini kan kacau. Lawang para nabi saja pada saat didatangi oleh penduduk alam mahsyar dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ini sangat malu kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mendatangi. Tapi Habib Abu Bakar sudah dengan pedenya memberi syafaat kepada seluruh pengikutnya. Bahkan orang lain pun iri sehingga pengen menjadi pengikutnya. Kan Masya Allah ini. Ya, kalau ajaran semacam ini ya dibiarkan ini kan. Ini doktrin dan seakan-akan mengkultuskan satu tokoh. Bahwa menganggap tokoh yang bernama Abu Bakar adalah tokoh yang luar biasa. Tokoh yang tahu sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dengan pengkultusan semacam ini, inilah yang menjadikan tokoh-tokoh itu anti kritik. Seakan-akan tidak boleh disentuh oleh kritik. Karena apa? Karena dianggap ucapannya sudah pasti benar, tidak pernah salah. Nah ini bahayanya di situ. Yang manusia itu ya tempatnya salah dan lupa. Sehebat apapun manusia ya tempatnya salah dan lupa. Wong bukan nabi ya. Kalau nabi rasul itu kan punya sifat maksum. Sehingga saya percaya ketika nabi dan rasul itu maksum terjaga. Nah kalau manusia sekelas ulama pun wali kutub lah itu ya tetap punya salah walaupun pada akhirnya itu kemudian diampuni oleh Allah karena mohon ampun kepada Allah. Tapi ya nggak pede-pede banget semacam Habib Abu Bakar kan, enggak, tetap berhadapan dengan Allah itu malunya luar biasa karena pernah melakukan kesalahan. Nah ini kan pede, malah pede. Nah dari kisah panjang ini saya pengen membukakan mata hati kepada seluruh penonton bahwa ikutilah ajaran yang sudah nyata-nyata benar. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang pada intinya justru kita itu mengkultuskan satu sosok. Yang sosok itu ya makhluk. Yang berhak disembah, yang berhak dijadikan Tuhan ya Allah. Kita boleh menghormati manusia. Kita boleh takzim kepada manusia, hormat sehormat-hormatnya karena keulamaannya, karena keilmuannya, karena kebaikannya, karena ketulusannya. Tetapi bukan berarti kita mengkultuskan, mendewa-dewakan bahwa orang yang kita hormati, orang yang kita puja-puja itu seakan-akan orang yang sudah pasti benar, sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Ini bahaya, ini bahaya. Kesimpulannya dari panjang cerita
bahwa apa yang tertulis dalam kitab Fuyudhatul Bahril Mali halaman 94, halaman 95. Di situ bahwa Habib Abu Bakar ini berkata, mengaku bahwa dirinya sudah mencapai derajat ma'rifat dan sanggup menjadikan orang lain ma'rifat. Bahkan tidak hanya dirinya, muridnya pun sudah mencapai derajat ma'rifat dan sanggup menjadikan orang lain ma'rifat. Sehingga pada saat di hari kiamat, Habib Abu Bakar dan para murid-muridnya itu berada dalam lingkup arsy. Sehingga pada saat orang lain kepanasan, merasa kesusahan yang tidak ada solusi, karena matahari didekatkan, maka Habib Abu Bakar dan seluruh pengikutnya itu tidak merasa kepanasan sama sekali. Pernyataan semacam ini saya tolak, karena kejadian ini belum terjadi, tapi sudah berani menjamin posisinya nanti di hari kiamat. Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.